Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Aywa, takil lakum bilaghatil wataniyah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kaedah penyusunan tes bahasa Arab, yaitu daripada al-maddah, evaluasi pelajaran bahasa Arab. Jadi, kaedah penulisan bahasa Arab ataupun penyusunan tes bahasa Arab terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama ialah kaedah penulisan soal tes pilihan. Adapun yang kedua ialah kaedah penulisan tes jawaban singkat, dan yang terakhir adalah kaedah penulisan soal tes uraian. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu kaedah penulisan soal tes pilihan. Di sini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah, kita akan baca poin-poinnya saja, yaitu soal tes benar atau salah, yaitu shawabul au khata'un. Dalam menulis soal tes benar ataupun salah ini memerlukan kaedah-kaedah berikut, yaitu yang pertama ada buatlah petunjuk, cara mengerjakan soal benar dan salah, kemudian hindari pernyataan yang mengandung kata yang meragukan, lalu hindari pernyataan yang mengandung kata negatif atau negatif dan ganda. Kemudian yang kedua yaitu soal tes menjodohkan atau al-muzawwijatu, yang mana pada menulis yang perlu diperhatikan soal penjodohkan ini adalah petunjuk mengerjakan soal harus jelas. Lalu pertanyaan dan pilihan jawaban harus disusun dengan homogen, paralel, dan sejajar. Kemudian soal yang ketiga yaitu soal tes pilihan ganda, al-ikhtiyaru min muta'addidah, yaitu soal tes pilihan ganda ini ialah terbagi juga lagi menjadi beberapa materi, yaitu materi soal, lalu penulisan dasar pertanyaan atau stimulus, kemudian pokok soal, pilihan jawaban, dan bahasa yang digunakan. Di sini juga kita harus memilih di antara semua itu, ialah salah satunya harus ada bahasa yang baik ataupun bahasa yang sepadan ketika digunakan. Kemudian kaedah penulisan tes jawaban singkat yang B tadi, yaitu soal tes isian, terbagi juga menjadi beberapa soal tes isian, kemudian soal tes melengkapi. Lalu yang terakhir tadi, yang C, kaedah penulisan soal tes uraian, yang mana di sini juga terbagi beberapa pembahasan juga. Yang pertama tentang materi, yang kedua konstruksi, yang ketiga bahasa, dan yang terakhir ialah harus juga menggunakan bahasa yang baik. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap kaedah-kaedah itu harus memiliki bahasa yang baik, baik itu dari segi penjelasan ataupun segi peletakan. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.